Rani pergi ke sekolah. Setiap hari dia diantar oleh ayahnya. Rani melakukan mobilitas. Fani berpindah dari Papua ke Jawa. Fani berkuliah di Jawa. Fani berarti melakukan mobilitas. Terus mobilitas itu apa sih? Nah, sederhananya mobilitas adalah perpindahan. Jadi, mobilitas adalah gerak perpindahan individu dari satu ke tempat yang lain. Terus, mobilitas sosial itu apa? Mobilitas artinya perpindahan. Sosial berarti berkaitan dengan masyarakat. Mobilitas sosial adalah gerak perpindahan status individu dari suatu kedudukan ke kedudukan lainnya. Nah, kalian pasti pernah kan melihat fenomena PHK? Atau pasti kalian juga pernah mengalami perpindahan dari SD, SMP, dan SMA. Itu artinya kalian sudah mengalami mobilitas sosial. Benar sekali, mobilitas sosial sederhananya adalah perpindahan individu di dalam masyarakat yang mempengaruhi status seseorang. Menurut jenisnya, mobilitas dibagi menjadi 3 jenis, berdasarkan status, wilayah, dan ruang lingkupnya. Berdasarkan statusnya, jenis mobilitas sosial dibagi menjadi 2. Menurut Pitirim Sorokin, jenis mobilitas sosial yang pertama adalah mobilitas vertikal dan yang kedua yaitu mobilitas horizontal. Doni adalah siswa SMA. Dia baru saja naik kelas. Perpindahan yang dialami oleh Doni artinya Doni mengalami mobilitas vertikal. Nah, sederhananya mobilitas vertikal adalah perpindahan individu dari satu kedudukan ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Dalam mobilitas ini dibagi menjadi 2. Ada mobilitas vertikal naik dan vertikal turun. Nah, yang dialami oleh seorang siswa berupa naik kelas itu masuk ke dalam jenis mobilitas vertikal naik atau social climbing. Seorang individu yang bekerja di suatu perusahaan berupa kenaikan jabatan dari karyawan biasa mendapatkan promosi menjadi kepala divisi juga termasuk jenis dari mobilitas social climbing atau vertikal naik. Nah, dari kedua contoh tadi berupa kenaikan kelas dan kenaikan jabatan dapat disimpulkan bahwasannya mobilitas vertikal naik atau social climbing adalah perpindahan status individu dari satu kedudukan ke kedudukan lainnya yang lebih tinggi. Sedangkan jika terjadi perpindahan status individu dari suatu kedudukan sosial tinggi ke kedudukan sosial yang lebih rendah, seperti seorang yang tidak bekerja karena satu atau lain hal sehingga ia di-PHK dan menjadi pengangguran. Perpindahan yang dialami oleh karyawan tersebut dari statusnya seorang karyawan kemudian dipecat dan menjadi pengangguran itu artinya masuk ke dalam mobilitas social sinking atau vertikal turun. Nah, selanjutnya ada mobilitas horizontal. Jenis mobilitas ini merupakan perpindahan status individu dari satu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang sifatnya sederajat atau sejajar. Misalnya seorang dokter yang dipindah tugaskan dari daerah perkotaan ke pedesaan. Perpindahan yang dialami oleh dokter tidak merubah statusnya. Hal ini termasuk ke dalam mobilitas horizontal.
Selanjutnya ada mobilitas lateral atau mobilitas antar wilayah. Dalam mobilitas ini biasanya berkaitan dengan perpindahan suatu kelompok atau individu dari satu daerah ke daerah lainnya. Dalam mobilitas ini ada dua jenis. Yang pertama ada mobilitas lateral permanen dan mobilitas lateral non-permanen. Keluarga Doni yang melakukan perpindahan urbanisasi dari desa ke kota merupakan contoh dari mobilitas lateral permanen. Jadi sederhananya mobilitas lateral permanen adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lainnya yang bersifat menetap atau selamanya. Sedangkan ketika keluarga Doni melakukan perjalanan piknik dari rumah ke pantai, itu termasuk ke dalam jenis mobilitas lateral non-permanen. Karena perpindahan yang dilakukan oleh keluarga Doni dari rumah ke pantai bersifat sementara atau tidak menetap. Nah, selanjutnya ada jenis mobilitas yang terakhir, yaitu berdasarkan ruang lingkupnya. Berdasarkan ruang lingkupnya, mobilitas dibagi menjadi dua. Ada mobilitas intragenerasi dan mobilitas antargenerasi. Mobilitas intragenerasi dapat kamu pahami ketika kamu dan teman kamu yang berstatus sebagai murid SMA berpindah menjadi seorang mahasiswa. Perpindahan yang dialami oleh kamu dan teman kamu masih dalam satu generasi yang sama. Atau ketika teman kamu mengikuti program akselerasi. Walaupun kamu dan teman kamu masih dalam satu generasi yang sama, tetapi status kalian berbeda. Teman kamu yang mengikuti program akselerasi memiliki status yang lebih tinggi. Itulah yang disebut dengan mobilitas intragenerasi. Jadi, sederhananya mobilitas intragenerasi adalah perpindahan status individu dari satu kedudukan ke kedudukan lainnya yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Yang terakhir ada mobilitas antargenerasi. Dalam mobilitas ini terjadi pada dua generasi atau lebih. Misalnya, di sebuah pedesaan terdapat keluarga. Orang tuanya bekerja sebagai seorang petani. Mereka mempunyai seorang anak. Anaknya berhasil menjadi seorang polisi. Nah, dari perpindahan tersebut kita bisa melihat bahwasanya terjadi perpindahan status dari yang kedua orang tuanya bekerja sebagai seorang petani, tetapi anaknya berhasil menjadi seorang polisi. Nah, ini merupakan contoh dari mobilitas antargenerasi naik. Begitupun sebaliknya, ternyata mobilitas antargenerasi juga bisa terjadi perpindahan yang menurun. Contohnya, ketika kedua orang tuanya menjadi pengusaha, tetapi anaknya menjadi pengangguran. Ini juga merupakan contoh dari mobilitas antargenerasi turun. Oke, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa mobilitas antar generasi adalah perpindahan status sosial yang terjadi pada dua generasi atau lebih dan mempengaruhi pada dua individu atau lebih. Mobilitas antar generasi terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu mobilitas antar generasi naik dan mobilitas antar generasi turun. Nah, dari penjelasan tadi, apakah kalian sudah bisa memahami pengertian dari mobilitas sosial dan jenis-jenisnya? Semoga materi yang diberikan bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa.